Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang monogami, poligami, dan perceraian. Kami yang beranggotakan Ahmad Firman, Cindy Yolanda, dan Seruni Anissa. Pembahasan yang pertama tentang monogami yang akan disampaikan oleh Ahmad Firman. Kepada Ahmad Firman, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Firman, NIM 2019-07-10-100. Di sini saya akan membahas tentang monogami. Monogami itu berasal dari kata monos dan gomos. Monos berarti satu dan gomos berarti perkawinan. Jadi, secara istilah, monogami itu adalah sistem di mana hanya mengawini satu istri ataupun satu suami. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, monogami adalah sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri dalam jangka waktu tertentu. Kemudian menurut Syekh Ahmad Ghazali, kata monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim. Monogami yaitu perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja. Sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Nah, di Indonesia sendiri, hukum perkawinan salah satunya yaitu menganut asas monogami. Hal ini sesuai dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang bunyinya adalah pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Seperti itu. Kemudian asas yang digunakan di Indonesia adalah asas monogami terbuka. Artinya, jika si suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri, bila lebih dari seorang, maka cukup seorang istri saja. Oleh karena itu, misalkan seorang suami itu tidak mampu berbuat adil, maka mereka tidak dibolehkan untuk poligami. Kemudian, dalil yang menjelaskan tentang monogami ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 2-3, yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu tidak takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu tidak akan berbuat adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nah, kemudian ada dalil yang diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Imrani rahimahullah mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i berkata, aku lebih suka seseorang yang mencukupkan satu dengan istri saja, walaupun lebih dari satu juga boleh. Oleh karena itu, monogami ini sangat dianjurkan di Indonesia. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tentang poligami yang akan dibahas oleh Seruni. Ya, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Bagi sebagian banyak wanita, poligami ini adalah suatu bentuk penindasan bagi kaum wanita. Lalu, namun dalam antropologi sosial, poligami ini merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri sesuai dengan jenis kelamin orang yang bersangkutan. Nah, hal ini itu berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu pasangan, satu suami atau satu istri. Nah, jenis poligami itu terdapat 3 bentuk, yaitu yang pertama ada poligini, merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang pria memiliki beberapa wanita.
sebagai istrinya dalam waktu bersamaan. Yang kedua ada poliandri, adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Nah, yang ketiga ada pernikahan kelompok, yaitu kombinasi poligini dan poliandri. Jadi suami juga mempunyai istri yang banyak dan istri juga mempunyai suami yang banyak. Itu. Nah, ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, tetapi poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi, yaitu suami yang mempunyai istri yang banyak. Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagai kalangan, terutama kaum feminis yang menentang poligini, karena mereka menganggap poligini itu sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita. Sebentar. Hikmah dan manfaat agung poligami itu adalah terkadang poligami itu harus dilakukan dalam kondisi tertentu. Pernikahan merupakan sebab terjadinya hubungan kekeluargaan dan keterikatan di antara sesama manusia setelah hubungan nasab dan lain-lain. Nah, poligami juga dibahas dalam agama kita, yaitu agama Islam, di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, serta telah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Nah, Imam Ibnu Katsir berkata, ini di situ terkutip, ini adalah nikmat atau anugerah Allah Ta'ala yang terbesar bagi umat Islam, karena Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama ini bagi mereka, sehingga mereka tidak butuh kepada agama selain Islam, juga tidak kepada nabi selain nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala menjadikan beliau SAW sebagai penutup para nabi dan mengutus beliau kepada seluruh umat manusia dan jin. Maka tidak sesuatu yang halal kecuali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam halalkan dengan wahyu dari Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang haram kecuali yang beliau haramkan, dan tidak ada agama kecuali yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam syariatkan, dan segala sesuatu yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan adalah benar dan jujur. Tidak ada kedustaan dan kebohongan padanya. Allah Ta'ala berfirman juga dalam Quran Surah Al-An'am ayat 115, yaitu telah sempurnalah kalimat Rabb-mu dalam Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 115. Nah, dalam kalimat yang benar dalam semua itu, beritanya serta adil dalam segala perintah dan larangannya. Maka ketika Allah telah menyempurnakan agama Islam bagi umat ini, maka ini berarti nikmat yang Allah limpahkan nikmat yang dilimpahkannya kepada mereka yang telah sempurna. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku serta telah kuridhoi itu sebagai agamamu, yang terkutip dalam tadi Quran Surah Al-Ma'idah. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perceraian. Sebagaimana telah kita pahami dari keterangan yang telah lalu, bahwasanya Islam sangat menginginkan terwujudnya keluarga Muslim yang harmonis dan penuh dengan kebahagiaan, dan kita juga telah mengerti beberapa tindakan solusi yang telah diajarkan Islam dalam rangka menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara suami dan istri.
Akan tetapi, bisa jadi usaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tidak berhasil dikarenakan persengketaan dan permusuhan antara keduanya sudah terlampau panas. Dalam keadaan seperti ini, seseorang dituntut untuk menggunakan tindakan lain yang lebih kuat, yaitu talak. Orang yang memperhatikan hukum-hukum yang berhubungan dengan talak, ia akan paham bahwa sebenarnya Islam sangatlah menginginkan terjaganya keutuhan rumah tangga dan keabadian jalinan kasih antara suami dan istri. Sebagai bukti akan hal itu, bahwa Islam tidak menjadikan talak hanya satu kali, di mana tatkala perceraian telah dilakukan, maka tidak ada lagi hubungan antara suami istri, serta tidak boleh bagi keduanya untuk menyambung kembali. Akan tetapi dalam syariat dibolehkannya talak, Islam telah menjadikannya lebih dari satu kali. Allah berfirman, bi ihsani tasrihu ma'rufi fa imsak marrotani talak. Talak yang dapat dirujuk 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 229. Jika seseorang suami telah menceraikan istrinya dengan talak pertama atau kedua, maka ia tidak berhak mengeluarkan istrinya dari rumah hingga masa iddahnya selesai. Bahkan sang istri pun tidak berhak untuk keluar rumah. Alasan dari semua itu adalah harapan sirnanya kemarahan yang menyebabkan perceraian dan harapan akan kembalinya keadaan rumah tangga seperti sedia kala. Hal ini seperti apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah, Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zolim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Quran Surat At-Talaq ayat 1. Yaitu supaya suami merasa menyesal karena telah menceraikan istrinya, dan kemudian Allah meluluhkan hatinya agar rujuk kembali. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan. Ya, yaitu asas perkawinan yang berlaku itu di mana seseorang pria hanya diperbolehkan Bisa nggak, Ren? memiliki seorang istri, dan begitu pun sebaliknya. Namun secara ilegal atau di luar dari mekanisme yang ada. Akibatnya, poligami berdampak pada wanita mengalami KDRT, kekerasan seksual, mental, fisik, maupun dampak ekonomi. Selanjutnya, poligami. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari orang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri. Ada dua ayat pokok yang menjadi acuan surat An-Nisa ayat 120. Selanjutnya perceraian. Perceraian pada dasarnya adalah lepas ikatan suami istri ketika pasangan sah suami istri dikatakan
cerai, maka hak dan kewajiban tanggung jawab atas dirinya masing-masing sejak keduanya sudah tidak boleh lagi melakukan hubungan menikah dulu. Sebenarnya Islam tidak melarang perceraian. Itulah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.